Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hijran Pareja, NIM 19101077, kelas S1 TTN 07C. Di sini saya akan membuat sebuah topologi jaringan untuk memenuhi post-test praktikum jaringan komputer. Nah, di sini saya sudah sediakan atau saya sudah bikin untuk konfigurasi yang nantinya saya gunakan. Di sini saya menggunakan 4 buah PC, kemudian 3 buah router, terus nantinya saya juga menggunakan 3 buah switch dan menggunakan 4 buah server. Nah, untuk servernya itu terdiri dari DNS server dan web server. Nah, untuk web servernya ada 3, untuk DNS servernya ada 1. Nah, kemudian untuk antar router saya menghubungkannya menggunakan port serial. Nah, kalau untuk dari router ke switchnya saya menggunakan port flash Ethernet. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut kita membuat jaringannya. Pertama kita butuhkan routernya terlebih dahulu. Sini kita pakai 3 router. Kita pakai 3 router. Oke, routernya sudah masukkan. Kemudian yang dibutuhkan lagi itu 3 buah switch. Sini 1, kemudian di sini 1. Ini 1. Oke, setelah dimasukkan switchnya, terus tadi di sini kita butuh 4 buah PC. Kita ke PC sini. Jadi di sini 2 nantinya, di sini 2 juga. Jadi totalnya 4. Dan terakhir kita gunakan 4 server, 1 server DNS dan 3 web server. Oke, untuk yang server DNS-nya saya taruh di atas di sini. Kemudian untuk yang web servernya saya taruh di bawah ini. Oke. Ya, ya. Oke, sekarang kita lanjut wiring. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya. Untuk antar routernya itu menggunakan port serial. Jadi di sini menggunakan kabel yang serial yang DT. Ini kita pakai serial untuk antar routernya. Nah, untuk dari server ke router kita pakai yang crossover aja ya. Kita pakai port yang flash Ethernet. Nah, untuk dari router ke switch yang lain kita pakai yang single straight, sama menggunakan flash Ethernet. Ini kita sambung-sambungin dulu. Nanti di sini kita ada beberapa network nantinya. Oke, untuk wiringnya sudah selesai semua. Biar enak kita tengahin. Oke, ini untuk wiringnya sudah selesai semua. Sekarang kita pakai ini dulu ya, kita kasih IP dulu tiap perangkatnya. Kita IP dulu ya. Berarti di sini kita pakai ini dulu. Kita pakai map dulu ya di sini. Untuk PC0 tadi di sini sudah ada IP-nya ya. 92.168.1.2.
192.168.1.2. PC1 nya 192.168.3. Oke, untuk yang PC2 itu 192.168.2.2 karena nanti beda network ya. 192.168.2.3. Oke. Ini untuk IP untuk PC. Kemudian untuk yang server dulu di sini. Untuk yang DNS server itu menggunakan 50.2. Oke, di sini 92.168.52. Nah, untuk yang server 1 192.168.60 tadi ya, titik 2. Kalau yang ini 60.3. Nah, ini 60.4. Nah, terus lanjut di sini kita butuh network ya di sini. Nah, ini untuk network dari router ke switch itu karena ini titik 1 berarti nanti di sini 92.168.1.0. Kemudian kalau di sini titik 2 berarti di sininya 92.168.2.0. Oke, lanjut. Di sini 50 berarti 192.50.0. Di sini 60 berarti 192.60.0. Nah, ini lanjut di sini ya. Antara routernya juga network juga. Titik 30.0 di sini kalau dilihat dari tabel sama 40.0 yang menggunakan serial. Oke, di sini kita rapiin dulu ya. Kita rapikan dulu. Oke, terus biar enak juga di sini saya tambahin DNS server. Kalau yang ini web server 1, terus yang ini web server 2, dan yang terakhir server 3. Ini kita benerin dulu. Oke, setelah kita bikin ininya keterangan untuk IP-nya yang biar nantinya kita nggak lupa. Nah, baru sekarang kita masukin untuk PC1. Nah, di sini kita konfigurasi untuk IP-nya. Tadi pakai yang 1.2. 192. Oke, untuk subnet max-nya kita pakai yang /24, jadi 255.255.255.0. Terus untuk default gateway-nya kita pakai 192.168.1.1. Nah, untuk DNS server itu IP dari DNS server ini, berarti 192.168.50.2. Oke, untuk yang PC0 sudah kita lakukan ke semua PC untuk konfigurasinya. PC1 kita pakai yang 1.3, 92.168.3. Subnet max-nya sama, pakai /24. Terus default gateway-nya juga sama kayak yang tadi, pakai 1.1. Terus untuk DNS-nya IP DNS tadi 50.2. Oke. Terus kita lanjut ke PC2. Di
PC2 ini pakai yang 2.2, berarti 192.168.2. Spread pakai sama 124. Terus ini default gateway-nya berarti 2.1. Terus untuk DNS servernya sama kayak DNS server 50.2 sesuai dengan ini 50.2. Oke, untuk patch yang terakhir ini pakai IP 2.3. Contohnya sama 124. Ini pakai 2.1. Terus DNS servernya sama 168.50.2. Oke, untuk konfigurasi IP pada PC sudah selesai semua. Kita konfigurasi yang DNS ya. DNS dulu untuk yang server DNS 192.168.50.2 ya tadi. Sini 50.3. Terus subnet masih sama 124. Ini berarti default gateway-nya .50.1. DNS servernya kita pakai IP yang sama yang tadi 50.2. Oke. Nah, untuk yang web server kita konfigurasi juga. IP-nya di sini pakai 60.2. 192.168.60.2. Subnet masih sama. Untuk default gateway-nya berarti 60.1. Nah, untuk DNS servernya masukin kayak tadi ya di sini yang IP DNS 92.168.50.2. Oke, kita lakukan ini sampai semua web servernya ya. Berarti ini dari titik 2, sekarang yang titik 3. 60.3. Ini masih sama. Terus default gateway-nya 60.1. DNS servernya 50.2. Oke. Terakhir untuk konfigurasinya terlebih dahulu 192.168.60.4 ya. Kita lihat dulu. Oke, titik 4 depannya sama. Untuk default gateway-nya pakai 192.168.60.1 sama ya kayak tadi untuk default gateway-nya. DNS servernya 50.2. Oke. Jadi ini untuk konfigurasi IP-nya tiap perangkat sudah kita lakukan. Sekarang kita baru melakukan ini ya, config ya. Kita config untuk yang router 0 dulu nih di sini. Di sini router 0 itu punya dua network, yang 1.0 sama yang 30.0. Jadi kita config dulu satu-satu. Ini di 0, kemudian di enable, terus di konfigurasi terminal. Nah, baru kita masukin interface yang berapa. Di sini untuk yang 1.0 itu pakai FA 0/0. Baru masukin IP address-nya 192.168.1.1 ya berarti, karena 0 ini buat echo. Subnet max-nya 255.255.255.0, terus di no shutdown. Oke. Terus konfigurasi yang network yang 30.0. Interface di sini pakai serial 2/0, SE 2/0. Oke. IP address-nya 192.168.30.1 berarti. 1 terus ini 255.255.0 no shutdown. Oke, untuk konfigurasi router pertama udah ya.
Nah, terus kita konfigurasi untuk router yang router 1. Di sini kan router 0. Di sini kita config untuk router 1. Enable dulu, terus di konfigurasi terminal. Lanjut kita masukin interface. Kita interface yang SE dulu deh, yang serialnya itu kalau yang ke network sini pakai 2/0, terus IP-nya 100, address-nya 192.168.30.2 karena tadi yang titik satunya udah digunakan oleh router 0 ya untuk konfigurasi. Subnet max-nya 255.255.255.0 di masuk. Oke, jadi di sini kita konfigurasi 4 network ya, karena di sini ada 4 network untuk router 1. Network pertama udah, terus yang network kedua yang pakai serial 3/0 dulu. Interface serial 3/0. IP address-nya 192.168. Yang mengarah ke sana itu 40.0. Kita samain aja konfigurasinya kayak sebelumnya. Tadi kan 30.2 ya. Jadi di sini kita pakai 40.2 aja. Biar nantinya di router 2-nya itu 40.1. 255.255.255.0 untuk subnet max-nya. No shutdown. Oke, sekarang kita konfigurasi yang ke atas dulu deh. Yang ke atas yang mengarah ke DNS server. Untuk portnya pakai flash Ethernet 0/0. Interface-nya pakai FA 0/0. IP address-nya di sini 50.0 ya, berarti 50.1. 92.168.50.1. Subnet max-nya sama. /24. Jadi shutdown. Oke, terakhir network yang ke bawah nih, yang ke switch ke web server pakai 60.0. Berarti di sini interface-nya tadi pakai yang 1/0 ya. FA 1/0. IP address-nya 60.1.255. Oke, untuk konfigurasi router pertama sudah selesai. Bisa dilihat ini warna kabelnya untuk indikatornya jadi warna hijau ya. Kalau yang belum dikonfig itu masih warna merah kayak gini. Sekarang terakhir kita config untuk router yang terakhir nih, router 2. Kita enable dulu konfigurasi terminal, baru kita interface yang ke SE dulu deh. Ini SE 2/0. IP address 192.168. Tadi kan 40.2 ya, berarti sekarang 40.1. 255.255.255.0 shutdown. Oke, satu lagi nih untuk network yang 2.0. Interface FA berapa nih? 0/0. Address 2.0 berarti 2.1 sama /24, berarti 255.255.255.0 shutdown. Selesai semua. Oke, di sini bisa kita lihat ya, indikatornya sudah berwarna hijau semua. Artinya kita berhasil untuk mengkonfigurasi dari tiap routernya. Nah, caranya kita mengetahui berhasil, kita kirim pesan ya, tapi dalam satu network yang sama. Misalkan, nah ini nih, ini satu network,
Terus ini juga satu network, berarti dari router 0 ke router 1, router 1 ke router 2 itu satu network, router 1 ke DNS itu satu network, ke sini juga satu network, sama ini satu network. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 network. Kita satu network yang sama dulu ya, dari PC0 ke PC1. Nah, di sini sudah sukses tulisannya. Atau bisa kita gunakan ping di sini. Ping 192.168.1.3. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah reply flow. Ini sudah connect untuk yang dari sini ke sini. Terus dari sini ke router ke web, ini kan masih satu network yang sama. Nah, ini berhasil. Terus dari router sini ke sini masih satu network yang sama, berhasil juga. Kita coba satu sini. Oke, kita coba lagi. Oke, sukses ya. Sini ke sini. Sukses dari sini ke sini. Sukses juga. Nah, sekarang kita coba nih, kita kirim pesan ke yang beda network, misalkan dari PC0 ini ke PC2. Nah, dia itu akan failed ya, itu akan menolak mau berapapun paket yang kita kirim itu tidak akan sampai. Karena apa? Karena network ini itu belum kenal sama networknya di PC2. Nah, caranya kita gunakan routing. Kita gunakan routing di tiap routernya agar networknya itu saling mengenal. Nah, di sini saya menggunakan routing OSPF. Oke, untuk router pertama dulu. Nah, di sini di exit dulu. Nah, baru di sini kita menggunakan perintah OSPF-nya. Router OSPF 1. Nah, baru kita masukkan networknya. Nah, networknya yang mana dulu nih? Yang sini dulu. Ini ya. 192.168.1.0. Terus di sini 0.255, terus pakai area 0. Nah, sama satu lagi yang 30.0. Ini di panah ke atas aja biar cepat. Ganti 30.0. Nah, ini untuk OSPF-nya sudah ya untuk router 1. Sekarang kita OSPF atau kita routing di router yang 1. Tadi router 0. Exit dulu. Kemudian kita perintahkan router OSPF 1. Terus networknya, tadi networknya ada 4 di sini ya, 30, 40, 50, sama 60. 192.168.30.0.0.0.0.255. Nah, ini untuk 0.00.255 itu jadi hasil pengurangan dari subnet max-nya ya. Tadi kan subnet max-nya 255, 255, 255.0. Nah, itu dikurangi sama ini, sama 0.0.0.0. Jadi hasilnya segini. Oke, pakai area 0. Ini biar cepat, kita panah atas saja. Ini ganti 40. Enter, panah atas ganti 50. Enter, panah atas ganti 60. Enter. Oke. Sekarang terakhir kita routing di router 2. Di exit dulu perintahnya, router OSPF 1. Kemudian networknya ya. Networknya tadi di sini pakai 40.0 sama 2.0. Oke, 192.168.40.0.255. areanya 0. Nah, ini di panah atas lagi aja biar cepat. Di 42. Oke,
untuk proses routingnya kita sudah selesai menggunakan metode OSPF. Nah, sekarang kita cek nih, kita kirim pesan dari PC yang ini ke PC yang ini. Tadi kan gagal ya karena network belum saling. Oke, si file. Nah, ini sudah sukses nih. Ini sudah bisa dari sini ke sini. Nah, ini sudah sukses ya. Nah, berarti kita sudah bisa atau kita sudah berhasil untuk merouting router agar networknya itu saling berkenalan atau saling mengenal satu sama lain. Jadi nantinya kita bisa mengirim pesan dari PC0 ini yang networknya ini ya ke network lain di PC yang di network lain. Oke. Sekarang saya mau men-setting DNS dulu ya. Di sini untuk DNS servernya. Jadi untuk DNS itu sendiri adalah domain name server, di mana nantinya alamat IP-nya itu bisa kita rubah menjadi nama ya. Kan IP kan rumit ya, berupa angka. Kan 192.168.50.0 itu kan angka ya, banyak rumit. Nah, kalau kita ganti ini menggunakan nama, misalkan seperti www.google.com, nah itu akan lebih mudah diingat karena manusia itu cenderung lebih bisa mengingat kalimat atau nama dibandingkan mengingat sebuah angka ya, bagi angkanya yang random kayak gini. Oke. Pertama kita ke service dulu, terus kita ke DNS. Nah, di sini di on kan dulu ya untuk DNS service-nya. Nah, untuk namanya di sini karena saya menggunakan 3 buah server ya. Nah, di sini karena saya namanya Gilang Hijrian Fahreja, jadi tiap servernya itu ada nama saya, itu berarti di sini gilang.com. Untuk addressnya kita pakai yang web server 1 dulu nih, 60.2 ya, 192.168.60.2. Oke, kalau udah di add, terus yang ininya pakai hijrian.com, addressnya 60.3 berarti ya, yang sebelahnya di sini tuh titik 3 sama titik 4 nanti di add sama di sini fahreja.com 92.168.60.4 di add. Oke, sini sudah kita setting untuk DNS-nya, untuk di server DNS. Kemudian kita setting di masing-masing web server ya, untuk tampilannya nanti mau seperti apa. Nah, kita masuk ke bagian HTTP. Nah, untuk mengeditnya kita bagian di sini index.html. Nah, ini itu bahasa HTML. Ini bisa kita lakukan coding sederhana ya. Web server oke, /h1. Oke, ini kita copy dulu ya biar nanti cepat. Kalau udah ini di save. Ini kan tadi server 1 Gilang ya, yang server 2 nya Hijrian, dan server 3 nya Fahreja. Nah, nanti kita samain. Server 2 itu Hijrian. Oke, kita save. Dan yang terakhir di sini Fahreja. Oke, di save ya, jangan lupa. Oke, cara ngeceknya kita masuk ke salah satu PC bebas ya. Saya contohkan di PC0, kita buka web browsernya. Nah, di sini kita ketikkan nama DNS yang sudah kita setting.
gilang.com. Nah, di sini tampil ya teman-teman, web server Gilang. Nah, ini itu codingan yang tadi kita atur di bagian web server 1. Nah, untuk yang web server 2 kan hijrian ya. Di sini kita ganti hijrian.com. Nah, di sini berubah ya untuk tampilan servernya, web servernya. Kemudian yang terakhir pareja.com. Nah, di sini juga sudah berhasil. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk menyeting DNS server dan web servernya. Jadi web server di sini berfungsi untuk menampilkan kalimat ya atas apa yang sudah di setting di DNS server tadi untuk IP address dari web servernya masing-masing. Jadi nantinya untuk web server dengan IP 192.168.60.2 itu akan dirubah menjadi gilang.com ya kalau di DNS servernya. Nah, kalau yang web server 2-nya itu hijrian.com dan yang web server 3-nya pareja.com. Oke, sekarang kita lakukan sedikit simulasi di sini untuk kita mengetahui ya di HTTP sama bagian ICMP-nya. Nah, di sini kita lakukan simulasi. Ini soalnya di non dulu, terus diedit. Nah, pertama yang kita bakal analisis itu di bagian HTTP sini. Centang, terus di close. Nah, kita masuk ke PC lagi. Kalau nggak kita ganti PC 2 sini. Web browser ya. Kita ketik tadi gilang.com. Oke. Muncul. Ini kita coba di sini. Oke, berarti emang harus di sini dulu ya. Oke, sebentar. Ini kita simulasinya di seluruh. Ini sepertinya terjadi bug ya. Bentar, saya ini di save dulu. Saya save dulu. Sini saya namakan proses. Ini udah di save. Terus tadi mungkin ada sedikit bug. Kita coba lagi. Oke, benar ya. Sini kita close dulu. Nah, ini baru kita buka lagi pakai tracernya. Open aja tadi project yang udah kita bikin. Oke, di sini kita tunggu dulu sampai softwarenya bisa terhubung semua ini untuk dari switch-nya. Sampai nanti warnanya hijau semua dulu. Oke, kita tunggu dulu.
Nah, sudah ya. Ini kita cek lagi terlebih. Oke, sukses. Nah, ini ya sudah muncul. Coba di versi 2 tadi kan nggak bisa tuh menandang laut. Kita cobain. Nah, udah bisa ya, udah muncul di versi 2 juga. Versi 3. Oke, udah muncul semua. Berarti sekarang kita lakukan simulasi. Ini yang HTTP. Oke, ini kita buka dulu ya, baru di restart. Nah, sini kita lihat nih, dia mengirim pesan dulu ke switch. Nah, dari switch ke router 2 ya. Nah, dari router 2 nanti dikirim ke router 1. Nah, sini peristiwanya bisa dilihat di event list. Nah, dari router 1 dia mengirim ke switch untuk meminta ya DNS mana, web server mana. Jadi kan yang bilang .com, berarti yang web server 1. Dia minta datanya, udah keterima datanya, terus dia balikin lagi tuh untuk pesannya. Yang baru nanti dia menerima lagi di versi 3. Nah, di sini. Nah, di sini udah centang ya, udah selesai, berarti simulasinya. Oke, sebentar. Ini ada sedikit kendala software. Nah, di sini kita tahu ya, untuk tipe tadi pengirimannya itu HTTP. Nah, ini peristiwa yang terjadi pertama itu dari versi di sini dilihat ya. Nah, untuk layer 1 itu port ya, sini untuk bagian fisikal, terus layer 2 nya didatalin menggunakan Ethernet 2 headernya ini. Terus di layer 3 nya untuk IP headernya itu tadi IP-nya kan 192.168.72.3 ya. Nah, di sini untuk destination IP-nya itu dia ke 60.2. 60.2 itu web server 1. Terus untuk di layer 4, di layer ini ya, TCP-nya itu portnya itu segini, untuk destination portnya itu port 80. Oke, kita lihat di simulasi yang akhir. Di sini sudah keterima. Nah, di sini akan berpindah ya dari in layer, dari out layer itu ke in layer. Nah, tadi di out layer itu dari PC yang di sini dia ngirim atau dia meminta ya, dia meminta ke server 1, kemudian setelah diterima baru di sini masuk. Oke, untuk satu lagi kita reset dulu. Oke, kemudian di soal edit. Nah, sekarang kita yang PCMP. Kalau udah di close aja.
sini go. Tuh. Oke, ini ada not responding untuk softwarenya. Kita start sini untuk CMP. Nah, itu bisa kita lihat untuk simulasinya untuk pengiriman CMP. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita tunggu sampai simulasinya selesai. Nah, di sini di event list kita lihat ya peristiwa yang terjadi ini dari versi 2 ke switch 2. Di sini. Terus dari sini kita lihat lagi dari switch 2 itu ke router 2 ke sini. Terus dari router 2 ke router 1 ya. Nah, router 1 ke router 0. Kita tunggu sampai simulasinya selesai. Ini untuk di CMP ini banyak ya. Mungkin kita lihat. Oke, sudah selesai semuanya. Si not responding ya. Jadi kita akan lihat peristiwa yang terjadi ini untuk analisis di CMP nya. Oke, di sini ya kita lihat di yang terakhir di sini. Jadi setelah meminta ya, nanti akan dikirim balik. Nah, untuk IP header untuk sortnya itu dia dari destination-nya itu ke ini
1.2 berarti ke sini destinationnya, dari 2.3 dari sini nih. Jadi kan kita melakukan itunya ya, simulasinya dari sini ya, versi yang ini. Nah, untuk tipe message-nya itu UCMP. Nah, untuk di layer 2-nya Ethernet 2 header-nya ini bisa dilihat. Nah, untuk yang layer 1-nya atau di bagian data fisikalnya ya, di fisikalnya itu untuk portnya pakai flash Ethernet 0. Nah, di sini kita lihat ini UCMP semua. Nah, di sini untuk yang pertama ya, dari destination IP-nya di sini 1.2 dari sini ya, ke sini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi post-test dari praktikum jaringan komputer kali ini ya. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.